Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini konten kita bukan tentang nasab ya, tapi tentang potret hukum di Indonesia, pengadilan ya. Kemarin kita lihat ada Edward Tanur itu ya, nggak tahu kasusnya gimana sekarang. Terdakwa pembunuhan itu ya, divonis bebas sama hakim. Nah sekarang ini ada dua peristiwa pengadilan lagi, ini hakim lagi. Di saat kita udah mulai berharap sama kepolisian, sekarang pengadilan. Luar biasa nih. Jadi ada berita nih ya, terdakwa perintangan kasus korupsi Timah divonis 3 tahun bui ya. Kasus korupsi Timah ini ya kalau nggak salah kerugian negaranya itu sekitar 300 triliun ya. Ini cuma 3 tahun sama denda 5.000 rupiah apa berapa gitu ya, kecil dendanya. Jadi korupsi itu menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan kalau di Indonesia. Karena hukumannya begini, lu kebayang nggak ya, umpamanya ini yang divonis ini, nggak usah dari 300 triliun, itu kalau dia dapat 10% berarti 30 triliun, kebanyakan nih, ya, taruhlah 5%, ya, berarti 15 triliun, divonis 3 tahun penjara. Dari 15 triliun itu dipakai di penjara 1 triliun dah, wah itu udah mewah udah. Kan banyak ya yang ngomong begitu ya, udah mewah dah 1 triliun bagi-bagi, aduh, mewah ya, tambah remisi dan paling dihukum ya 2 tahun lah ya, sisa duit masih taruhlah habis 5 triliun, masih punya 10 triliun. Kerja yang enak banget anjir, kerja yang enak banget itu, masih punya sisa 10 triliun. Dan itu uang rakyat yang dimakan, uang rakyat. Korupsi ya kan, hak rakyat yang dimakan. Sementara di sisi lain, di pengadilan juga nih, ada berita begini nih, anak SMP kritik Jokowi divonis 7 tahun, benar-benar rezim represif. Pelajar SMP divonis 7 tahun ya. Anak SMP divonis 7 tahun karena mengkritik Mukidi. Sementara salah satu terpidana korupsi Timah 300 triliun cuma divonis 3 tahun dan bayar denda 5.000. Gila nih negara. Kaisang kemarin ini ditulis Kaisang 300T, dan lu lihat isinya apaan? Paham lu? Negara mau jadi apa dia? Kalau pengadilannya begini, katanya pengadilan.
Ini rasa keadilannya di mana kalau begini? Ya, negara apa sih ini ya? Kita hidup di mana, guys? Kita hidup di mana? Hah? Anjir, 300 T loh tuh angkanya si korupsi timah. Kritik Jokowi 7 tahun. Apa ini? Ini apa? Nggak apa-apa berakhlak, yang penting ngerampok. Nggak apa-apa ngerampok, yang penting berakhlak gitu ya. Ngerampok uang rakyat nggak apa-apa. Yang penting berakhlak, lemah lembut, mulutnya dijaga. Tapi ngerampok uang rakyat itu lebih baik daripada mengkritik pemerintah gitu. Kita ini negara demokrasi atau negara apa? Bener juga mungkin katanya si Bahlil ya. Raja Jawa. Raja kan nggak boleh dikritik ya. Kalau masih negara demokrasi mestinya ini nggak terjadi. Kalau Indonesia itu masih negara demokrasi yang punya hukum, yang berkeadilan, maka ini nggak boleh terjadi. Tapi rupanya Indonesia bukan negara demokrasi lagi kayaknya ya. Cuman katanya doang ya, negara demokrasi. Karena ini terjadi. Ini semua terjadi di negara kita tercinta nih. Korupsi yang sampai makan, ya Allah. Apa sih? Udah gak masuk akal ini. Bener-bener gak masuk akal. Mau jadi apa nih negara? Mau jadi apa dari segala lini? Belum lagi kesehatan sekarang. Nanti gue gak bisa ngebahas kesehatan terlalu banyak di YouTube nih. Di TikTok gue biasa ngebahas kesehatan, itu masih penting di TikTok. Ya, cuman dari kesehatan kita udah dimacem-macemin. Hukum nih, alhamdulillah kita ngelihat kepolisian sudah mulai menata diri, walaupun masih ada lah lubang-lubangnya, tapi paling tidak kelihatan menata diri. Kita masih melihat ada beberapa, ya walaupun belum semua, masih sebagian kecil yang memperbaiki. Tapi ini pengadilan, coba lihat. Kemarin Edward Tanur namanya ya kalau nggak salah. Yang ngebunuh dibebasin. Ini sekarang korupsi timah ya, terdakwa perintangan kasus korupsi timah divonis 3 tahun. Anak SMP kritik Jokowi divonis 7 tahun. Ini hidup di mana? Negara apa kita ini? Pemerintah kita ini gimana? Pengadilan kita ini gimana? Hukum kita ini gimana? Udah nggak normal ini sayang. Sangat-sangat tidak normal nih keadaan bangsa, udah sangat-sangat tidak normal. Terus begini masih ada influencer-influencer yang dalam tanda kutip itu ngomong di podcastnya Deddy Corbuzier itu kan ya. Ada influencer yang dibayar pakai hashtag Indonesia baik-baik saja. Apanya yang baik-baik? Potret hukum seperti ini, potret pengadilan seperti ini, di mana baik-baiknya? Otak didengkul aja, itu masih mikir ini nggak baik-baik saja, itu otak didengkul. Yang masih mikir baik-baik saja mungkin nggak ada otaknya. Ini ketimpangan jelas. Ini rakyat biasa, miskin, SMP, dan dia cuma menjalankan fungsinya sebagai rakyat mengkritik pemerintahan yang disahkan oleh secara demokrasi. Secara demokrasi boleh mengkritik. Andai kata divonis pun, ya Allah 7 tahun. 7 tahun. Yang begini, makan uang rakyat, yang penting bisa menjilat, bisa baik-baik, 3 tahun dan denda 5.000. Aduh, mau bilang bangsat, mau bilang kasar. Ini benar-benar mencabik-cabik rasa keadilan. Ya jangan salahkanlah rakyat kalau marah sayang.
Kalau begini, jangan salahkan rakyat merasa marah. Ini nyata nih, nyata depan mata nih, kita lihat nih. Nyata. Mau jadi apa ya? Wallahualam. Mudah-mudahan deh ya, yang zalim sama rakyat Indonesia Allah binasakan, hinakan udah. Nih, udah gak masuk akal. Koruptor anjir, makan uang rakyat. Ini rakyatnya. Andai kata rakyat itu makmur mungkin gak dikritik, lupa. Ya, rakyat jadi nggak makmur, jadi miskin gara-gara kelakuan korup seperti ini. Kenapa yang rakyat? Aduh, Indonesia dipimpin siapa sih? Udah, daripada gue panjangin emosi gue. Kalian juga mau emosi juga silahkan. Apa ini nggak masuk akal udah ini parah banget, udah parah, teramat parah banget anjir. Gue pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah anjir, parah. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.